Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya Febrion di channel ini Rantiang Ame Got Farm. Nah, kali ini kita akan membahas tentang SKLB atau Surat Keterangan Layak Bibit Ternak Kambing. Jadi, apa itu sebenarnya SKLB? Bagaimana mengeluarkannya? Apa tahap-tahap yang harus dilakukan untuk mendapatkan SKLB ini? Dan tak lupa juga apa sebenarnya manfaat setelah kita mendapatkan SKLB. Layaknya sebuah usaha peternakan yang bergerak di bidang breeding, seperti video saya tempuh hari, saya sudah bahas tentang breeding ternak kambing. Yang banyak yang bertanya tentang bibit-bibit berkualitas. Nah, untuk menjaga kualitas bibit yang kita ternakkan ini, tentunya kita perlu mendapatkan pembuktian ternak kita ini apakah memang betul-betul berkualitas atau tidak. Menurut gambaran saya seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya, saya sekarang didampingi oleh Pak Ilman. Beliau adalah fungsional di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, dan Ibu Linda, jadi kasih apa Ibu Linda, Kepala Seksi Pembibitan. Nah, tepat sekali, dan Pak Jafrika dari Dinas Peternakan atau Pertanian ya, Pertanian Kabupaten Agam. Apakah harus kita habiskan 5 ini untuk 4 orang atau gimana nih? Contohnya kualitas bibitnya baik nih, kelebihan. Kualitas bibitnya. Yang terhidang ini adalah semua menu yang berasal dari susu kambing tentunya. Jadi Rantiang Ame merupakan peternakan yang terintegrasi mulai dari pembibitan sampai ke pengolahan susu. Alhamdulillah sampai ke kafenya ini sekarang ini. Ini adalah milkshake, silahkan diminum Bapak Ibu. Itu ada vanilla latte, coklat Oreo, vanilla, strawberry, dan coklat Oreo. Baik, kita mulai. Pak Ilman, SKLB ini sebenarnya apa Pak Ilman? Oke, terima kasih Pak Febri. Sebenarnya saya bukannya untuk kewenangan saya untuk menjawab, mungkin nanti akan dijelaskan sama Bu Linda. Yang dapat kami jelaskan sebagai fungsional bibit, Ya. bahwasanya pengawasan SKLB ini dilakukan oleh pengawas bibit ternak Ya. yang ditunjuk oleh kepala dinas. Kemudian sebenarnya SKLB ini lebih juga dilaksanakan pada checkpoint lalu lintas ternak. Checkpoint lalu Ya, lintas ternak. pada pembibitan seperti pembibitan ternak kambing Rantiang Ame. Gitu ya. Kemudian lalu lintas ternak yang beredar itu nanti diatur sebagaimana peraturan Menteri Pertanian tersendiri. Sedangkan pelaksanaannya itu nanti sesuai dengan komoditasnya apa. Misalnya ada ternak kerbau, sapi perah, sapi potong, termasuk kambing. Untuk kambing ini seperti telah kami laksanakan tadi pada pembibitan Ranting Ame, kita telah mengambil beberapa data seperti nomor identitasnya, kemudian rumpunnya, kemudian umur ternaknya, kemudian juga kesehatan hewannya, termasuk reproduksinya. Kita lakukan tadi pengukuran liquor scrotum, kemudian penilaian ambing, dan yang paling mendasar adalah panjang badan, lingkar dada, terus panjang bobot badannya. Kegiatan ini sangat bermanfaat Pak Febri, di mana SKLB ini menunjukkan suatu kualitas dari suatu peternakan pembibitan. Dengan adanya SKLB ini, kambing-kambing yang dihasilkan dari pembibitan ini memiliki keterjaminan bibit yang baik, yang telah kami ukur secara kualitas dan kuantitas. Ada beberapa langkah yang harus kita siapkan untuk mendapatkan SKLB ini. Nah, untuk itu saya minta penjelasan dari Ibu Linda selaku Kepala Seksi Perbibitan di Dinas Peternakan Sumatera Barat. Ibu Linda, sebenarnya apa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh teman-teman ini ya, terutama untuk breeder-breeder ini untuk mendapatkan SKLB ini, dan kemudian apa saja yang diukur dan benefitnya seperti apa yang kita lihat kalau seandainya SKLB ini sudah terbit seperti itu.
Baik, kalau dari dinas sendiri Pak, kan SKLB ini sebagai jaminan kita perlindungan terhadap konsumen. Ya. Ada jaminan bahwa ternak yang dikeluarkan itu layak untuk dijadikan bibit. Dari dinas sendiri kita untuk membentuk tim yang akan mengeluarkan SKLB. Dibentuk dari dulu timnya dengan SK Kepala Dinas. Selanjutnya tim akan menentukan lokasi, di mana lokasi yang akan diukur, akan diberikan SKLB-nya, lokasi ternaknya. Terus dari rekomendasi kabupaten kota, kita melakukan pendataan, pengukuran sesuai dengan SNI ternak yang terukur. Nah, terus kita keluarkan data tersebut dalam bentuk surat keterangan layak bibit. Nanti hasil ini akan kita rekomendasikan ke Dirjen. Gitu. Ya, bahwa ternak yang beredar di daerah memiliki kelayakan terhadap bibit gitu. Surat keterangan layak bibit. Jadi berarti kambing-kambing yang kita ternakkan itu sudah berstandar nasional Indonesia gitu Bu ya? Sesuai dengan SNI. Sesuai dengan SNI. Iya, Jadi SNI. itu teman-teman, kambing-kambing yang harus kita ternakkan ini sesuai dengan SNI. Dan tadi saya dengar ada bangsanya ya, Iya. bangsanya. Kalau memang PE ya PE, kalau memang kacang ya kacang, kalau Jawa Randu ya memang Jawa Randu. Seperti itu Bu ya. Kira-kira Bu Linda, proses untuk mendapatkan SKLB ini berapa lama Bu? Untuk dari saat pengukuran kemudian keluarnya surat itu berapa lama kira-kira Bu Linda? Dari pengukuran tergantung sih Pak. Ya. Kita kan tim yang dari tim, data yang diperoleh dari tim nanti dianalisa dulu, diproses dulu, disesuaikan dengan SNI-nya layak tidak diberikan SKLB. Nah, kalau datanya sudah valid, kita rekomendasikan ke kabupaten kota, nanti baru bisa kita keluarkan SKLB-nya dari Kepala Dinas Provinsi. Nah, itu teman-teman. Jadi cukup memakan waktu. Karena apa? Karena ada pengukuran yang sudah dilakukan, itu tahapnya tadi kalau bisa kita simpulkan tahapnya pengukuran. Jadi pengukuran ini datanya sudah diterima, kemudian data ini diinput, nanti dicocokkan dengan standar nasional Indonesia sesuai dengan rumpun ternak tersebut. Contohnya kita kan berusaha di bidang peternakan kambing PE nih ya. Kalau PE jadi disesuaikan dengan rumpun PE. Jadi apa-apa aja tadi yang diukur Bu Linda? Yang standarnya yang kita ukurkan berat badan, panjang badan, tinggi pundak, panjang telinga kalau PE kan. Ya, umur, lingkar skrotum kalau untuk yang jantan, lingkar dada. Jadi itu kawan-kawan, jadi semua item-item itu harus diukur seperti panjang badan, nah kemudian tinggi pundaknya, tinggi gumba, kemudian panjang telinga juga diukur khusus untuk PE ini ya, panjang telinga diukur, kemudian lingkar skrotum, jadi ini untuk ternak jantan ini juga diukur lingkar skrotumnya, kemudian mungkin untuk ternak betina juga diamati ambingnya Bu ya, ambingnya. Nah itu jadi proses untuk mendapatkan surat keterangan layak bibit ini tidak merupakan suatu kegiatan yang tidak gampang sebenarnya, tapi bukan mustahil juga untuk kita lakukan seperti itu sepanjang kita tetap bisa menjaga kemurnian bibit kita dan mencatat segala sesuatu yang nak ternak kambing yang kita pelihara ini. Nah sepanjang pengetahuan Ibu Linda, di Sumatera Barat ini sudah ada beberapa breeder kah yang telah mendapatkan surat-surat keterangan layak bibit ini, Bu Linda? Kalau sepanjang pengetahuan saya yang sudah diberikan itu yang diutamakan kelompok pembibitan. Kelompok pembibitan. Ya, kita uji, kita nilai bahwa ternak yang diternakkan tersebut apakah masih sesuai dengan SNI bibitnya, kemurniannya. Wilayahnya mana Pak? Untuk wilayah mungkin dari pusat telah menetapkan wilayah sumber bibit itu di Pasaman Barat. Mungkin sudah ada di Pasaman Barat itu pembibitan dan ternak sapi Bali. Kemudian kalau untuk di Dinas Peternakan Provinsi sendiri telah kita lakukan di UPTD Air Rending. Kemudian nanti kita rencananya juga akan melaksanakan di UPTD BPTSD Tuasakato Payakumbuh. Kita keluarkan juga SKLB. Bahwasanya satu teman-teman nanti SKLB ini melekat ke ternak itu sepanjang hayatnya berarti ya. Kalau seandainya terjadi perpindahan ternak, artinya kita mau menjual ternak yang punya sertifikat ini tentunya disertai dengan
surat izinnya, surat ini loh bibitnya yang Anda beli ini berasal dari peternakan ini. Nah, ini ukuran-ukurannya, ini standarnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau seekor ternak yang mempunyai surat-surat berharga seperti itu, kan layaknya sebuah mobil ini, Pak Iman. Mobil mempunyai BPKB, tentunya ini sah ya. Sah. Nah, mobil yang tidak mempunyai BPKB berarti tidak sah. Nah, kalau mobil tidak sah berarti harganya ya terserah aja. Sebenarnya seperti itu. Kemudian saya mau ke Pak Jafrika. Nah, Pak Jafrika ini membidangi kasih pembibitan ternak juga, tapi di Kabupaten Agam. Jadi kita sebenarnya Rantiang Ame ini berlokasi, ya silakan Pak, silakan. Rantiang Ame ini berlokasi di Kabupaten Agam. Jadi pembinaan itu intens dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi, kemudian juga dinas yang membidangi peternakan di Kabupaten Agam. Nah, Pak Jafrika Rantiang Ame ini sudah ada 2015 dulu juga sudah dilakukan pengukuran. Nah, kira-kira selain dari Rantiang Ame ini di Kabupaten Agam ini sudah ada beredar nggak Pak kegiatan-kegiatan pengukuran seperti ini Pak? Baik Pak Febri, terima kasih banyak. Pertama kami mohon maaf mungkin Bapak Kadis tidak bisa hadir pada siang hari ini karena ada kegiatan di kantor. Jadi kami yang disuruh untuk pergi datang ke sini untuk menghubungi beliau. Baik Pak Febri, pertama dari pertanyaan Pak Febri tadi, sebenarnya kami apresiasi apa yang dilakukan oleh Rantiang Ame pada siang hari ini. Kalau kita bergerak di bidang breeder, ini kuncinya. Ini kuncinya. Surat keterangan layak bibit ini merupakan menurut kami sertifikat yang harus dimiliki oleh ternak yang akan kita edarkan di tengah-tengah masyarakat Pak. Jadi selama ini di Kabupaten Agam sudah dari 2005 saya bekerja di Kabupaten Agam. Rasanya belum ada lagi di Kabupaten Agam itu yang diterbitkan surat keterangan layak bibit. Makanya kami sangat apresiasi apa yang dilakukan Rantiang Ame. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi breeder-breeder yang ada di Kabupaten Agam. Sebagai contoh bahwasanya kalau kita punya breeder, kita harus melakukan uji kualitas dari ternak yang akan kita distribusikan ke masyarakat yang ada di Kabupaten Agam maupun di luar Kabupaten Agam. Itu Pak Febri. Jadi himbauannya seperti apa Pak Jafrika tentang SKLB ini atau tentang lalu lintas bibit itu? Kita mau menjual bibit atau membeli bibit? Nah, himbauannya seperti apa nih Pak? Kepada peternak-peternak yang akan membeli ternak, pastikan pembelian ternak kita dari breeder yang berkualitas. Apa yang berkualitas? Tentu dia memiliki sertifikat atau dia memiliki kelayakan bibit. Nah, surat keterangan kelayakan bibit ini tentu fungsional pengawas bibit yang bisa mengeluarkan. Nah, itu ada di provinsi. Untuk di Kabupaten Agam belum ada, jadi kita tetap koordinasi dengan provinsi, dinas peternakan provinsi. Jadi kepada para peternak, jangan terkecoh oleh harga, tetapi lihatlah surat-suratnya kalau mau membeli ternak tersebut. Begitu Pak Febri. Ya, terima kasih banyak Pak Jafrika. Jadi satu hal yang menarik, jangan terkecoh oleh harga. Jadi harga murah belum tentu berkualitas. Meskipun harga tinggi juga belum tentu berkualitas. Apa intinya? Intinya adalah peternak memang harus hati-hati dalam membeli bibit ini. Bibit kambing atau bibit ternak yang mau kita pelihara. Jangan asal-asalan. Kalau memang mau beli bibit, mau melaksanakan kegiatan breeding, ya jangan asal-asalanan. Kemurnian dari ternak kita memang harus kita jaga. Nah, untuk itulah kami Rantiang Ame berkomitmen untuk menjaga kemurnian ternak kambing jenis PE yang kita pelihara. Untuk saat ini baru PE yang kita pelihara. Jadi kedepannya mungkin kita mau introduksi lagi untuk ternak kambing yang lebih mengarah ke susu ya. Kalau ini kan dual purpose, PE daging dan susu, tapi nanti mungkin ada juga mau mengarah ke sanen dan tipe-tipe lainnya seperti itu. Cuman tetap harus dalam koridor yang pasti galurnya tadi. Nah itu.
Gimana Pak Iman kesimpulannya Pak Iman? Kami selaku pengawas bibit ternak muda memohon kiranya kepada para peternak-peternak pembibit ini untuk dapat selalu menjaga kualitas bibitnya. Itu pertama. Yang kedua, apabila telah dikeluarkan nantinya SKLB Pak Febri, mohon dijaga kualitas bibit ternak tersebut, dan kalaupun dijual itu kata Pak Febri tadi KTP-nya harus ikut gitu. Jangan nanti mungkin kalau ranting ameh bisa kita jamin seperti itu. Nanti kalau misalnya peternak-peternak rakyat yang kita berikan SKLB, janganlah sampai SKLB-nya ini semacam formalitas saja. Ya. Kalau perlu uang langsung dijual tanpa itu kan menurunkan kualitas dari SKLB tersebut. Jadi kami berharap dengan adanya kegiatan seperti ini, kita mengambil data untuk melakukan SKLB, adalah suatu semacam kekuatan mutu bibit di Sumatera Barat Pak Febri. Untuk menjaga ketersediaan bibit di Sumatera Barat. Mungkin itu saja Pak Febri. Ini kita memang menjual harga bibit kita sedikit di atas dari rata-rata. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu semuanya ini? Apakah memang selayaknya peternak atau breeder yang telah mendapatkan SKLB ini disamakan harganya dengan yang tidak, atau bagaimana gitu loh? Banyak kawan-kawan yang telah subscribe bertanya kepada saya umur-umur ternak kambing berikut dengan harganya. Ini sudah ada masuk orderan dari Teluk Kuantan, dari Jambi juga sudah pernah telepon, dan tadi pagi telepon dari Sampit nelpon saya tentang Kalimantan, nelpon saya tentang prosedur menangani atau pembesaran cempe ini. Luar biasa sebenarnya, apresiasi dari kawan-kawan kita penonton channel Rantiang Ameh ini. Jadi gimana Pak Iman? Selayaknya seperti apa ini sebenarnya? Kalau bagi kami pengawas mutu bibit, jelas SKLB ini memiliki arti yang besar. Termasuk juga nilai jual dari seekor ternak. Tapi itu semua tergantung kepada keinginan konsumen Pak Febri. Kalau kami betul-betul untuk mendukung SKLB ini berarti tinggi harganya. Kalau misalnya emang untuk mendapatkan bibit yang berkualitas, jelas sangat diperlukan adanya jaminan dokumen seperti SKLB. Mungkin itu. Pak Jafrika, bagaimana pendapatnya? Rasanya tidak aneh kalau kita punya barang yang berkualitas, itu harganya lebih tinggi daripada barang yang tidak berkualitas. Apalagi ini dilengkapi dengan surat-surat dan telah diuji. Yang jelas bagi kami di dinas pertanian Kabupaten Agam maupun di dinas provinsi mungkin sama komitmen kami. Yang penting breeder-breeder yang ada di Kabupaten Agam ini dalam mendistribusikan bibitnya, kami berharap ke depannya ada surat keterangan layak bibitnya supaya terjamin mutu dan kualitasnya. Jadi pada konsumen, belilah ternak atau bibit-bibit ternak yang sudah jelas berkualitas dan punya sertifikat layak bibit. Pada peternak saya sarankan bagi yang belum memiliki SKLB bisa mengusulkan ke dinas terkait untuk dikeluarkan SKLB-nya agar bibit yang kita pelihara, kita jual terjamin kelayakannya. Oke teman-teman, jadi sudah ada ya, beruntung sekali kita berada di kawasan Provinsi Sumatera Barat. Kita didukung penuh oleh Dinas Peternakan Provinsi maupun Kabupaten di daerah masing-masing. Dinas Peternakan Provinsi memfasilitasi atau mendukung bagi kawan-kawan peternak kambing yang berada di lingkup kerja Provinsi Sumatera Barat ini yang mau mengusulkan penerbitan surat SKLB, silahkan datang ke dinas kabupaten kotanya masing-masing, nanti diusulkan ke tingkat provinsi. Nanti provinsi, tim dari Dinas Peternakan Provinsi akan turun ke lapangan mencek peternakan kawan-kawan, kemudian akan melakukan pengukuran terhadap ternak-ternak tersebut dan melakukan wawancara ini tetuanya apa, ini dari mana, kelahirannya seperti apa, ada seperti itu. Jadi untuk sebuah SKLB, kalau boleh saya simpulkan sendiri, memang sesuatu hal yang tidak serta-merta jadi begitu saja. Oh, kita sekarang mau mendapatkan SKLB, nah kita datang ke dinas provinsi, ya tidak seperti itu. Jadi kawan-kawan harus berusaha dulu
menjelaskan recording dari ternak-ternak yang akan kawan-kawan usulkan untuk mendapatkan surat keterangan layak bibit tadi. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah menonton channel ini. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jelas dari informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan salam sapa saya tentunya untuk teman-teman yang selalu menonton channel ini Rantiang Ame Goat Farm, dan yang like, subscribe. Silahkan juga komen bagi kawan-kawan yang belum mengerti atau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tentang surat keterangan layak bibit ini. Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Insya Allah nanti kalau ada yang komen, saya akan jawab semampunya. Kalau seandainya saya tidak mengerti, nanti tentunya saya akan minta bantuan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Dinas Peternakan Lingkup Sumatera Barat ini. Sekian dulu ya kawan-kawan semua. Terima kasih banyak. Saya Febrion Tri Intano dari Peternakan Kambing Rantiang Ame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju selalu peternakan Indonesia.